Seorang suami, hati-hati wahai para suami. Insya Allah baik semua yang ada di sini. Ini kisah di luar sana. Jika seorang suami menemukan sang istri melakukan pelanggaran syariat, dilihat dulu. Pelanggaran syariat misalnya minuman keras, berjudi dan sebagainya. Maka itu wajib diselesaikan. Artinya dinasihati dan diingatkan. Jika ternyata diingatkan sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya kok masih nggak mau, maka sah bagi seorang suami untuk menceraikannya. Kemudian ada satu lagi pelanggarannya, mohon maaf, naudzubillah. Seorang suami menemukan istrinya berzina. Dan awas untuk yang kedua ini, jangan sampai hanya sekedar isu, naudzubillah. Alangkah banyaknya fitnah. Seorang laki-laki datang tiba-tiba berkata, aku telah berzina dengan istrimu. Tak taunya sang suami bodoh dan dungu, langsung dipercaya. Istrinya dicerai, dosa besar dia. Jika seorang suami benar-benar mengetahui, naudzubillah, jika seorang suami mengetahui dengan benar kalau istrinya berzina, mengetahui dengan benar, apakah pengakuan dari istri yang dungu? Atau dia melihat dengan matanya? Apa yang dilakukan seorang suami? Kalau dia kuat dan masih mampu untuk mendidiknya, maka didik. Tapi ingat, jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ujian besar. Seorang suami yang soleh diuji dengan istri, na'udzubillah, dengan kehinaan. Maka langkah pertama, kalau dia bisa bersabar dan mendidiknya, wajib mendidiknya. Tapi kalau ternyata khawatir laki-laki tidak mampu, maka dicerai, tidak usah diceritakan sebabnya. Sebab kalau menceritakan sebabnya, membongkar aibnya seorang wanita. Hati-hati. Ini masalah cara mencerai. Sehingga kalau mencerai, ingat, tapi dengan yakin, bukan dengan prasangka. Kalau dengan prasangka, naudzubillah, hati-hati masalah prasangka buruk. Enggak ada seorang suami itu mencerai istrinya gara-gara mimpi. Gila dia. Seorang suami tinggal di Jakarta, istrinya ada di Cirebon. Mimpi kalau istrinya lagi digauli seorang laki-laki, bangun langsung dicerai. Bodoh dia. Gila dia. Memang rupanya hidupnya dengan prasangka. Prasangka buruk, naudzubillah, itu prasangka buruk menyiksa. Jadi langsung dicerai dan diam-diam, gak usah diceritakan. Mungkin hanya bicara empat mata dengan sang istri. Wahai istri, karena engkau melakukan begini, aku tidak mampu. Demi kebaikanmu bisa. Kalau tasrehnya biihsan dengan cara baik, insya Allah istri akan mengerti. Sehingga di saat dicerai pun dia ngerti bahwasanya dia punya aib yang gak mungkin dibongkar. Dan karena dia suami yang baik, tentu istri ngerti suaminya baik, sehingga urusan anak pun aman. Tapi kalau hanya sekedar menuduh, mungkin istri bisa marah, sehingga saya telah dituduh, nggak boleh anak saya ketemu dengan bapaknya. Maka yang perlu dijelaskan kasusnya dulu yang demikian ini. Kalau memang benar dan wanita itu benar nggak benar, berat menahan anaknya, karena resikonya akan dibongkar aibnya. Dan seorang suami baik tidak akan membongkar aibnya sang istri. Suami yang baik tidak akan membongkar aibnya sang istri. Kalaupun punya aib, nggak akan dibongkar, hanya akan diberikan ke tempat yang mulia. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan zina. Nah, bagaimana seorang suami yang sudah nggak bisa ketemu dengan anaknya?